Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin dan nikmatnya saya dapat menyampaikan diskusi dampak dan cara menyikapi sistem pembelajaran jarak jauh akibat COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit tersebut menyerang sistem pernapasan sehingga menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan hingga kematian. COVID pertama kali ditemukan pada akhir 2019 dan virus ini menular dengan sangat cepat, sehingga menyebar hampir ke seluruh dunia dalam waktu beberapa bulan saja. Sulitnya penanganan virus corona sehingga banyak pemimpin negara menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah di masing-masing negara. Salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan yaitu pembatasan interaksi sosial, di mana pembatasan ini tentu akan berpengaruh besar terhadap laju ekonomi, tersendatnya kebutuhan masyarakat, menimbulkan efek banyaknya perusahaan-perusahaan yang pekerjaannya dirumahkan, sehingga otomatis terjadinya banyaknya PHK. Dan tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi, tetapi penghasilan yang tidak ada, tidak mungkin negara akan membayarkan semua kebutuhan masyarakat yang begitu banyak seperti di negara Indonesia. Di bidang pendidikan juga berdampak sangat besar, sebab demi menghentikan penyebaran corona, semua siswa dan gurunya belajar dari rumah. Dan semua ini dilakukan tanpa persiapan sama sekali. Ketidaksiapan semua unsur dalam pendidikan menjadi kendala yang sangat besar. Adanya perubahan cara belajar mengajar dari tatap muka atau luring menjadi daring, sehingga membutuhkan kesiapan dari semua unsur dimulai dari pemerintahan, sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua. Memang diakui, pemerintah melonggarkan sistem penilaian pendidikan disesuaikan dengan keadaan darurat, asalkan pembelajaran tetap dapat berlangsung tanpa harus dibebani dengan pencapaian kompetensi. Dari hasil yang diperoleh, beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh diantaranya adalah satu, penguasaan teknologi, dua, keterbatasan sarana prasarana, tiga, jaringan internet, dan empat, pembiayaan. Awal diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, terhadap permasalahan yang sangat umum ditemukan yaitu penguasaan teknologi, baik dari pihak sekolah, guru, siswa, maupun orang tua. Kemampuan penguasaan teknologi itulah yang terpenting, apa dan bagaimana cara memanfaatkannya sehingga menjadi kemudahan yang dimiliki oleh teknologi tersebut. Sehingga semua serempak sibuk belajar, sibuk mencari bagaimana menggunakan aplikasi, atau menggunakan aplikasi apa, sehingga dapat mempermudah pertemuan lewat alat teknologi tersebut dalam pembelajaran maupun pemantauan siswa. Timbul kesulitan sarana dan prasarana setelah dilakukan pembelajaran jarak jauh, ialah pembelajaran daring ini harus memiliki sarana yang memadai. Banyak yang memiliki telepon tetapi tidak mempunyai jaringan internet, ataupun aplikasi-aplikasi yang mereka tidak mengetahuinya. Baik dari pihak guru, sekolah, siswa, memerlukan sarana dan prasarana yang benar-benar menyupport. Sedangkan kenyataannya, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja sangat sulit dipenuhi dalam situasi seperti ini. Kebutuhan jaringan internet, banyak sekolah, guru, dan siswa yang sulit mendapatkan jaringan internet yang stabil, bahkan masih ada juga yang belum terjangkau oleh jaringan tersebut. Pembiayaan tentu saja sangat melekat pada semua rangkaian kendala tersebut. Dalam pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan menjadi tokoh utama. Kuota yang menjadi kebutuhan primer membebankan pembiayaan yang sangat besar bagi keluarga, guru, dan juga orang tua. Mereka semua tidak siap dengan penambahan biaya baru ini untuk pengadaan kuota sehingga menghambatnya kelancaran proses belajar mengajar.
Pembelajaran daring bukanlah hal yang baru. Sejak sebelumnya, guru sudah banyak juga yang menggunakan metode tersebut. Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya terletak pada penambahan biaya yang mendadak dan kondisi yang tidak diperkirakan. Sehingga corona ini benar-benar memberikan pengaruh yang sangat negatif terhadap dunia pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah harus bersiap-siap akan adanya perubahan paradigma belajar. Sebab yang semula banyak sekolah yang dianggap penting dan tidak bisa dilewatkan, maka dalam kondisi pandemik ini banyak yang harus diberhentikan seperti ujian nasional. Sebenarnya tidak diberhentikan tetapi akan dibuat online atau daring. Lalu pemerintah juga harus mempersiapkan sarana yang menunjang pembelajaran yang tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi. Pemerintah harus mulai dan terus-menerus melatih guru untuk menguasai teknologinya. Sehingga kelak banyak bermunculan inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau mungkin pemerintah yang harus bersiap-siap menentukan arah kebijakan tersebut. Perubahan paradigma pasti terjadi. Yang pasti akan ada pengaruh baik, negatif, maupun positif. Maka kita semuanya khususnya unsur-unsur pendidikan harus bersiap. Tetapi ingat, kita adalah makhluk sosial di mana interaksi sosial tidak bisa dipisahkan. Demikian gagasan saya mengenai diskusi COVID-19. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.